Dewan Pimpinan Cabang Kongres Advokat Indonesia Kota Bekasi menggelar acara pelantikan pengurus DPC Kota Bekasi periode 2022 hingga tahun 2027. Yang berlangsung di Gedung Balai Patriot Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu dini hari tanggal 21 Mei 2022. Acara dihadiri oleh PLT Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono dan Kodim 0507 Bekasi, Letnan Kolonel Luluk Setianto, Ketua KAI Kota Bekasi Agustian Effendi, Sekretaris DPC KAI Kota Bekasi Anton R. Widodo, Ketua KAI DPD Jawa Barat Lukman CHAKIM, Ketua DPP Siti Jamalia, dan seluruh pengurus DPC Kota Bekasi. Halo, Pak Tri. Ya, selamat Pak Tri. Sehat-sehat Pak. Ibu. Kehadiran PLT Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono disambut oleh pengurus Kongres Advokat Indonesia Kota Bekasi juga diiringi dengan palang pintu pencak silat Betawi. Kira-kira bisa nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, sudah. Patroli BIN mengungkap fakta dan aktual. Ya, menurut saya sebelum pelantikan pun alhamdulillah sudah solid kita. Dari mulai kita, ya saya anggap seperti kampanye karena ada dua kubu ya, kubu Pak Sudarsono dan kubu saya lah kan gitu. Kita sudah menjalin hubungan sejak sebelum pelantikan ini. Ini pun juga berkat bantuan rekan-rekan semua saling bahu membahu, sehingga terlaksanakanlah pelantikan ini. Seperti itu ya. Ya. KAI sendiri berapa anggotanya Bang? Yang khususnya di Kota Bekasi? Kota Bekasi. Untuk Bekasi apa? Kota Bekasi Bang. Kalau untuk Kota Bekasi menurut daftar yang ada itu sekitar 200-an. 200-an ya. Ini belum, kan kemarin itu ada lagi yang namanya mereka yang ujian UCA ya, ujian DKPA ya, tinggal penyumpahan saja. Dari Bekasi saja ada 6. Jadi kalau anggota aktif sekarang ada sekitar 100 yang aktif ya. Gitu. KAI udah berapa lama Bang? KAI ini sebenarnya sejak tahun 2011, 2009 ya. 2009. Saya sendiri adalah angkatan yang keempat. Angkatan yang keempat. Berarti ini kan pelantikan pengurus nih Bang. Berarti yang lama? Yang lama sudah aktif kan? Oh non aktif. Baru diaktifkan lagi sekarang nih Bang. Sekarang ini justru kita punya susunan pengurus itu termasuk gemuk ya, hanya sekitar 55. Terus ditambah lagi kalau dulu tidak ada pembina, ya sekarang ada pembina. Terus ada pembina itu unsur muspika, itu beberapa contoh dari ya, pemuka masyarakat dan sebagainya. Dulu tidak ada. Gunanya apa? Supaya kita bisa dapat masukan dari mereka. Seperti itu. Lebih konkretnya Bang, masukan itu maksudnya apa Bang? Ya misalnya bagaimana supaya organisasi kita ini lebih maju, ya kan? Kan gini, masalahnya kalau kita berorganisasi kita hanya satu orang saja, kita kalau sudah kita ada minta suatu tempat bertanya, bagaimana caranya, bagaimana seperti itu. Gunanya apa? Ini supaya ada masukan supaya lebih maju. Tadinya hanya baik, sekarang harus menjadi lebih baik seperti itu. Pekerjaan, insya Allah kita akan memegang beberapa pekerjaan. Contoh begini, kebetulan saya itu memegang beberapa jasa bank, ya.
mungkin nanti teman-teman kita aktifkan yang memang mau. Yang kedua, kita akan ada namanya itu seperti kegiatan Apsindo. Apsindo itu mewadahi seluruh pasar, seluruh pedagang. Bayangkan seluruh Bekasi ini mempunyai 54 pasar tradisional, ya kan? Ya, Pemda dong, ya kan? Makanya Pak Wali bersedia menjadi pembina, gitu. Makanya program kerja itu banyak nanti. Ya, yang kedua program kerja kita melakukan pelantikan pendidikan UCA sendiri. Gitu. Pendidikan apa? Pendidikan apa? Di KPA. Di KPA itu artinya untuk pendidikan calon-calon advokat. Calon-calon. Nah, seperti gitu. Intinya seperti gitu deh. Bang, itu kan ada yang tadi waktu kata sambutan Abang yang menyatakan untuk membantu orang-orang tidak mampu. Ya. Betul kan? Betul. Nah, itu lebih terperincinya kayak mana, Bang? Jadi sosial tidak ada biaya itu gimana? Betul. Seperti pos vakum. Pos vakum itu kan kita wajib, kita nanti akan ikut. Tadinya mungkin KAI ini tidak ada di pos vakum. Belum pernah. Belum ada. Nah, nanti kita akan mungkin pengadilan agar kami bisa ikut membantu di pos vakum. Pasca Pelantikan ini dialami sebuah proses. Sudah diusap dan hari ini adalah sebuah pelantikan. Pada saat ucap, kita selaku calon mempunyai komitmen bersama untuk memajukan DPCKI Kota Bekasi. Alhamdulillah kita terpilih dengan visi. Kita punya visi itu adalah berkarya dalam kebersamaan dengan komitmen profesional, dedikasi, integritas dan religius. Untuk apa? Supaya KAI ini mempunyai kontribusi positif terhadap kepentingan masyarakat dan terhadap kepentingan anggota, dan KAI akan bekerjasama bersinergi dalam proses penegakan hukum dengan empat pilar penegakan hukum: kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Supaya apa? KAI itu bisa memberi warna dan mewarnai. Jadi KAI bukan hanya vakum, tapi bisa membeli warna dan warna sehingga proses penegakan hukum seperti yang tadi dikatakan, keadilan itu bisa berpihak kepada semua. Ini adalah visinya. Sedangkan misinya adalah untuk visi ya. Yang pertama kita akan melakukan koordinasi secara intern dulu kepada seluruh anggota supaya yang dikatakan oleh tadi ketua 200 atau 230 itu bisa masuk ke semuanya. Yang kedua, yang seperti catatan dari Bang Binsa, kita akan memberikan kontribusi positif kepada kepentingan masyarakat dengan cara apa? Mendirikan lembaga bantuan hukum untuk mengadvokasi permasalahan masyarakat yang datang ke kita minta bantuan. Ini adalah amanat Undang-Undang Advokat 18/2013 bahwa advokat itu adalah seorang officium nobile dan harus mampu membela kepentingan masyarakat dengan cuma-cuma. Dan kita akan membuat hotline pengaduan. Nanti kita akan buat ini hotline pengaduan. Dan masih banyak lagi program-program kerja yang tadi dikatakan oleh ketua adalah DKPA. DKPA adalah Diklat Khusus Profesi Advokat yang diawali dengan UCA. Jadi UCA itu adalah ujian calon advokat. Kami berharap teman-teman mahasiswa atau teman-teman kita yang sudah sarjana hukum bisa bergabung dengan kita dengan tentunya melalui sebuah proses. Supaya apa? KAI ini semakin dikenal. KAI ada di wilayah hukum Kota Bekasi. Jadi kita bisa berkontribusi banyak. Jadi setelah kita dilantik ini, kita akan menjalankan visi dan misi. Dengan cara apa? Kebersamaan. Dengan cara apa? Kebersamaan untuk kemajuan Kongres Advokat Indonesia Kota Bekasi. Mungkin itu. Terus terang, tadi dikatakan oleh Ketua DPD, jangan sampai, ini mohon izin, advokat itu menjadikan objek kliennya. Ini tidak boleh dijadikan objek. Dan kalau ditemukan, mohon izin, anggota KAI Kota Bekasi melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan klien, minta duit tapi tidak jelas, dan hasilnya juga nggak ada, laporkan saja ke DPP bahwa advokat ini
di sini supaya apa? Supaya dikeluarkan dari Tapi kan? kenapa harus melapor ke DPP? Kan ada DPC. Iya, nanti akan kita sampaikan. Melapor ke sini, ujung-ujungnya nanti ke DPP karena ada namanya Dewan Kehormatan Advokat yang akan laporkan ke kita. Supaya kita proses. Supaya apa? Kita berharap bahwa proses pembelaan terhadap kepentingan klien itu berjalan sesuai dengan aturan. Karena mohon izin kalau saya berbicara, tidak ada perkara besar atau perkara kecil, nggak ada loh. Semua perkara sama. Sekecil-kecilnya perkara perdata, kita berdata itu tentang aset seseorang. Ini kita tidak boleh kita. Dan sekecil-kecilnya perkara pidana itu adalah tentang kemerdekaan seorang. Artinya jangan sampai teman-teman kami di DPC KI Kota Bekasi dalam proses penanganan menjadi lawyer itu bermain di dua kaki. Ini yang tidak boleh. Artinya ini menjadikan klien sebagai objek. Dan pesan dari pendiri Kongres Advokat Indonesia almarhum Indra Sanun Lubis sarjana hukum itu, dia bilang begini, bela kebenaran jangan pernah lelah. Ini kata Indra Sanun almarhum. Kalau Indra Sanun tidak mendirikan KI, mungkin saya juga bukan seorang advokat. Itu. Jadi kenapa pemain kita milik KI mungkin memang visi dan misinya dengan sangat-sangat jelas. Dan KI hari ini Kongres Advokat Indonesia yang didirikan oleh Bang Indra tidak punya permasalahan dengan organisasi advokat yang lain. Saat ini kita belum membuat web, tetapi tolong sampaikan nanti saya sebagai sekretaris DPC KI, ketika ada permasalahan hukum menyangkut kepentingan masyarakat atau individu yang membutuhkan bantuan hukum dengan cara cuma-cuma, boleh di calling saya atau Pak Ketua atau Pak Bendahara untuk saat ini. Nanti kita diskusikan kepada bidang-bidang. Nanti ada namanya bidang pembelaan untuk masyarakat. Jadi kita ini. Untuk sebagai bendahara, untuk kontribusi daripada peranan anggota sendiri, apakah untuk anggaran ada sendiri? Terima kasih. Kemarin sih waktu ini mengadakan yang sekarang pelantikan, kontribusi dari seluruh anggota dan pengurus memang kami harapkan tentunya mereka juga sebagian menyisihkan dari hartanya untuk keperluan ini secara bersama-sama kami dapatkan. Nah untuk kelanjutan mungkin nanti ada program-program yang lainnya, tentu kami ingin mengikuti program ketua dan sekretaris. Tapi untuk sementara biaya ini dari kita, oleh kita dan untuk kita dan semuanya terakomodir. Demikian. Oh, jadi kalau untuk operasional kegiatan nanti ke depan itu dari internal sendiri Bang ya? Mungkin baik internal maupun eksternal kami akan lalui, tentunya akan berusaha ketua mungkin dengan ada kerjasama dengan pihak lain tentunya, dan mungkin akan mendapatkan juga dari eksternal itu dengan berbagai cara, yang penting tadi dikatakan tidak merugikan orang lain. Okay. Pelantikan pengurus Kongres Advokat Indonesia DPC Kota Bekasi periode 2022 hingga 2027 berjalan lancar dan sukses. Seluruh pengurus Kongres Advokat Indonesia DPC Kota Bekasi mengucapkan ribuan terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah mendukung kegiatan pelantikan. Kongres